Baiklah, sekarang kita menginjak pada video tentang konduktometer. Jadi kalau video sebelumnya adalah titrasi menggunakan metode perubahan angka harga pH, kalau sekarang adalah titrasi menggunakan metode konduktansi atau daya antar listrik dari sebuah larutan. Oke. Nah, peralatan ini terdiri dari yaitu dosimat, sama dengan pada waktu video tentang konfigurator. Ini dosimatnya, ini stirrernya, kemudian ini adalah konduktometernya. Nah, ini adalah larutan yang mau kita titrasi. Misalnya di sini kembali contoh yang sama, yaitu misalnya di sini adalah larutan asam HCl misalnya, ya. Jadi ini terdeteksi oleh sensor elektroda dan masuk ke dalam kombi titrator. Kemudian ketika kita mulai, kita tinggal menekan go ini, maka dia akan melakukan titrasi. Jadi ini adalah gambar grafik untuk kurva konduktansi. Nah, ini adalah volume asam atau basanya yang mau kita dilakukan titrasi. Misalnya ini, kalau sekarang posisi seperti ini, misalnya ini adalah HCl, ini misalnya adalah NaOH, ya, yang kita cari adalah konsentrasi HCl-nya. Jadi di sini adalah volume NaOH, di sini adalah konduktansinya. Maka awalnya volume NaOH pasti ada di konduktansinya pasti posisi di sebelah sini. Maka dia akan tercipta grafik seperti ini. Jadi semakin titrasi berlangsung, semakin ditambahi HCl, maka akan seperti ini. Setelah dia kelebihan akan menjadi seperti ini. Oke, inilah yang disebut sebagai kurva titrasi menggunakan prinsip konduktansi. Nah, kalau dalam hal ini kita tidak ketahui pH-nya, ya. Jadi maka titik ini, ya, jadi titik ini adalah titik di mana terjadi endpoint atau titik baliknya. Nah, langsung kita bisa membaca, yaitu volume, kita tarik ke bawah, berapa volume NaOH. Di sini konduktansinya akan turun seperti ini. Setelah kelebihan daripada NaOH, kelebihan daripada NaOH dia akan naik ke atas seperti ini. Konduktansinya akan naik. Ya, dari sini kita bisa baca berapa volume NaOH. Sehingga kembali kita masuk pada rumus V1N1 sama dengan V2N2. Jadi V1 itu adalah volume NaOH yang kita dapatkan di sini, misalnya 10 mili. Kemudian N2 nya adalah konsentrasi NaOH, yaitu dalam hal ini 0,1 normal, ya, 0,1. Kemudian kita dapatkan V2 nya HCl ini ini HCl-nya ya, sorry. Jadi ini HCl-nya misalnya 10 mili, N1-nya yang kita cari, V2-nya itu adalah volume NaOH yang kita dapatkan di sini, ya. Volume Na2 misalnya 10 mili juga, misalnya. Maka kemudian N2-nya yaitu konsentrasi NaOH sebesar 0,1. Maka kita dapatkan konsentrasi ini adalah
NaOH, NaOH, di sini adalah HCl. Jadi kembali kita mau mencari konsentrasi HCl, tinggal kita bagi V2 kali N2 dibagi dengan V1, maka kita dapatkan N1 nya juga sebesar 0,1. Berarti ini adalah konsentrasi dari HCl yang kita cari. Nah, sebaliknya untuk pH, titrasi pH, maka ciri khas daripada kurvanya adalah kita sebut sebagai kurva S. Seperti ini. Ini adalah volume yang pada video sebelumnya pada komuterator itu, ini adalah volume NaOH dan ini adalah harga pH. Ya. Jadi mula-mula rendah, kemudian naik ke sini dan kita dapatkan titik baliknya seperti ini. Ya, tapi di dalam komuterator kita tidak usah menggambarkan grafik ini lagi. Karena sudah kita tahu endpointnya pasti, misalnya yang kita setting pada angka 7, berarti di sini tinggal kita cari pH pada angka 7, berarti kita tarik garis kemari, kita dapatkan volume NaOH. Tapi pada komuterator kita tidak perlu menggambarkan grafik ini karena perangkat komuterator sudah dilengkapi dengan berapa volume NaOH pada saat terjadinya pH netralisasi, dan rumusnya sama, yaitu yang saya katakan tadi, V1N1 sama dengan V2N2. Jadi akhirnya kita mendapatkan konsentrasi yang kita cari, yaitu konsentrasi dari HCl. Demikian video untuk konduktometri. Oke, Anda harus pahami, Anda bisa cari ciri khas daripada kurva titrasi dari konduktometri adalah kurva V, disebut kurva V. Jadi ini perangkat konduktometernya. Jadi nanti kita start, maka dia akan konduktasinya akan turun sampai pada angka yang kita. Kemudian kita catat berapa perubahan volume NaOH, kemudian berapa volume NaOH kita catat, berapa perubahan konduktasinya kita catat, dan akhirnya kita dapat kurva V seperti ini. Nah, disinilah titik balik atau endpoint daripada titrasi tersebut. Baik, itu yang bisa saya sampaikan.